Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah kita hari ini di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis. Kita akan mempelajari mengenai model perencanaan bisnis dan pengembangan bisnis. Ini materi yang sangat menarik sekali. Model perencanaan bisnis dan pengembangan bisnis. Model perencanaan bisnis dan pengembangan bisnis. Sebelum membuat bisnis plan, hal yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha adalah: satu, produk apa yang ingin dibuat; dua, mengapa produk tersebut dibuat; tiga, siapa target pasarnya; atau empat, kapan produk akan dibuat; dan lima, di mana produk tersebut dibuat atau tempat usahanya. Ini bagaimana kalau kita membuat bisnis plan. Adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari bisnis plan yaitu memberikan gambaran yang jelas atau clear dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Setelah mengetahui dan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan, kemudian menguraikannya satu persatu. Pertama adalah tahap ide usaha, lalu perumusan konsep ide usaha, dan studi kelayakan usaha. Ini wajib dilakukan oleh pengusaha untuk melihat apakah prospek dari bisnis yang dijalankan, mulai dari konsep, ide usaha, dan kelayakan dari usaha tersebut, baik atau tidak. Kelayakan meliputi kelayakan pasar, kelayakan teknis, atau operasional, kelayakan manajemen organisasi, dan yang terakhir adalah kelayakan keuangan. Pada prinsipnya ada empat aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan, yaitu aspek manajemen produksi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek pemasaran. Aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi menurut Mr. L. Branch adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu serta jumlah yang telah ditentukan. Hal pokok dalam manajemen produksi: perencanaan produksi. Perancangan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: satu, jenis barang yang diproduksi; dua, kualitas barang; tiga, jumlah barang; empat, bahan baku.
B. Pengendalian produksi. Apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah mengendalikan atau pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara satu, menyusun perencanaan jadwal kerja, dua, pengaturan jadwal kerja, pengaturan detail rencana sistem kerja, dan menentukan target pasar. C. Pengawasan harus dilakukan saat proses produksi berlangsung. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan budget. Produk sesuai dengan standar hingga siap untuk dipasarkan. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan adalah satu, menetapkan standar dan kualitas barang. Dua, melaksanakan produksi tepat waktu. Tiga, quality control atau pengecekan produk. B. Aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia SDM merupakan hal yang penting dalam sebuah ide usaha. Perencanaan dan persiapan SDM yang handal akan turut mempengaruhi pada produk dan pelayanan sebuah usaha. Perencanaan sumber daya manusia yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi hingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan proses bisnis yang dikembangkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia perlu kiranya seorang wirausaha menganalisis hal-hal sebagai berikut. Satu, desain pekerjaan. Menentukan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Hal ini melihat jenis usaha yang dijalankan. Dua, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan sebagai acuan tugas divisi. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan sehingga memperlambat produksi. Tiga, job value. Tujuan job value untuk menghargai nilai jabatan yang dihubungkan dengan gaji dan tunjangan yang diterimakan. Empat, kapasitas SDM. Kapasitas sangat menentukan produktivitas. Oleh karenanya, kapasitas SDM disesuaikan di level apakah bidang usaha. Lima, rekrutmen. Perusahaan harus menentukan kriteria penyeleksian karyawan. Enam, produktivitas. Pengusaha pasti bagi teknologi yang ada. Oleh karenanya, setiap SDM diberikan pelatihan dan pengembangan. Compensation and benefit. Setiap perusahaan harus bisa memberikan kompetisi yang kompetitif kepada karyawan yang terbaik. Karyawan dengan kinerja baik berhak mendapatkan reward. Career planning. Perusahaan dapat mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa level sehingga memacu prestasi dan kinerja level mana sebagai target pencapaian. Motivasi, kita lihat motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam sebuah perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap mental para karyawan. Untuk itulah diperencana motivasi yang baik. Hal pertama adalah pemberian kuasa kepada karyawan sehingga mereka lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk beberapa hal karyawan diberikan kewenangan melakukan pengambilan keputusan sendiri. Sebuah perusahaan harus punya strategi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi karyawan, yaitu melalui program pelatihan, proses evaluasi. Program pelatihan meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan, pelatihan keterampilan keamanan, pelatihan keterampilan sumber daya manusia. Proses evaluasi digunakan untuk mengalokasikan kenaikan gaji, memberikan umpan balik atau feedback, dan pengarahan bagi para karyawan, mengindikasikan kelebihan dan kekurangan karyawan, mempengaruhi peluang para karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa mendatang. C. Aspek manajemen keuangan. Aspek keuangan dari perencanaan usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, rugi laba, dan cash flow.
Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek ini adalah satu, sumber pendanaan, modal sendiri, modal pinjaman. Dua, kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, tanah, bangunan, peralatan, biaya praoperasi, biaya lain-lain. Tiga, kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, bahan baku, bahan pelengkap, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, telepon, alat kantor, biaya lain-lain. Empat, analisa biaya tetap, gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya iklan, biaya lain-lain. Lima, biaya perproduksi, upah, biaya bahan, biaya kemasan, proyeksi aliran gas, uraian terlihat di sini tahun 1, 2, 3, 4, 5, sumber dana inflow, penggunaan dana outflow, arus kas bersih, net flow, sama dengan H-B, dan keadaan kas awal. 7, penentuan harga pokok produksi, perhitungan harga pokok penjualan harus dibuat agar dapat diketahui berapa besar perhitungan, berapa besar biaya pokok yang dikeluarkan untuk membuat sebuah barang dan digunakan sebagai dasar penetapan harga ataupun perhitungan laba dalam perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan industri membuat permen susu. Dalam sekali produksi mengeluarkan biaya sebagai berikut. 5 liter susu, RP 1.200, 5 kilo gula pasir RB 5.000, bahan bakar kita lihat 2.750.000, jumlahnya 33.750.000. Laban analisis dalam aspek keuangan dalam rangka mengukur kelayakan suatu usaha dari sisi keuangan, maka diperlukan pengukuran kelayakan usaha di mana intinya kondisi di mana hasil yang diperoleh lebih besar dari sana yang diinvestasikan, pendapatan lebih besar dari total biaya. Ada beberapa cara untuk mengukur kelayakan usaha di sisi keuangan. Satu, lihat ROI, Return on Investment. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.